Bismillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semuanya insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Sobat Share It semua, berjumpa lagi bersama saya Erik Yusuf di program acara yang sangat menginspirasi ya, yaitu program acara Share It Inspirasi. Nah, kali ini saya sudah ditemani inspirator muda ya, yang keren sekali lah. Ini kalau misalnya kita tahu nanti kita pengen terus pinjem alatnya. Wah, itu. Siapa dia? Dia adalah Muhammad Triangga yang biasa dipanggil Angga. Angga. Assalamualaikum. Angga. Waalaikumsalam, Ustaz. Aduh, keren banget nih Angga nih. Ya. Angga nih bawa alat apa ini? Ini alat VR, Ustaz, kebetulan. VR yes, ya. VR virtual itu reality. Virtual reality. Yeah. Wah, jadi kalau dari artinya virtual reality itu jadi segala sesuatu yang terlihat itu seakan-akan menjadi kenyataan gitu ya. Iya, konsepnya seperti apa sih sebetulnya virtual reality itu? Sebenarnya kalau bisa dibilang kalau konsepnya virtual reality itu kan kayak kita membawa di satu keadaan atau kondisi yang sejauh ini memang VR ini bisa dimanfaatkan beberapa game, kemudian juga ada hal-hal yang untuk paling terbaru juga untuk menonton konser lah dan segala macam. Nah, kebetulan di VR Journey Indonesia ini bersama-sama Light Art VR kita menyajikan bentuknya adalah cerita tentang Sirah Nabawiyah, Ustaz. Tentang cerita Nabi, Ustaz. Ini lain ini. Karena apa? Karena dulu yang viral-viral VR itu ya, itu adalah orang itu sampai dia terputus dari sosialisasi. Ya. Karena apa? Karena dia sudah mempunyai kenikmatan tersendiri dalam dunianya, gitu ya. Jadi dunianya itu udah dunia ya sendiri aja karena virtual reality kan, gitu ya. Betul. Nah, jadi intinya ada berbagai hal bahkan yang negatif sekalipun, ya. Apakah orang yang kemudian nggak berhasil dalam hubungan berpasangan akhirnya pakai virtual reality. Oh, jadi dia punya pasangan yang digital ya. Gitu ya. Kemudian saya lihat lagi banyak hal yang membuat ini tuh dampak negatifnya lebih banyak daripada positifnya. Dulu tuh seperti itu. Tapi kemudian saya juga pernah coba ada yang kemudian VR ini untuk konsepnya manasik konsepnya. Jadi kita di VR itu kalau misalnya nanti kita masuk ke Masjidil Haram ya, nanti jalannya seperti apa, gambarnya seperti apa, kemudian nanti tawaf, ya kan? Terus kemudian nanti di dalam Ka'bah seperti apa gitu. Nah, bahkan ada pembicaraan bahwa wah, kalau seandainya nanti kemudian berhaji lewat VR, wah, sah nggak hajinya? Wah, ada yang begitu. Jadi udahlah, saya mah mau haji mahal-mahal daftar segala macam, udah aja ke Angga aja. Angga, ini berapa nih sewa? Sewa aja tuh. Musim haji begini aja, wukuf di Arafah. Gimana menurut Angga nih tentang masalah fenomena yang seperti itu? Iya, makanya kan sebenarnya balik lagi kalau masalah teknologi tergantung si pemakainya juga ya, Ustaz ya. Bisa dibawa ke negatif, bisa dibawa ke positif, bisa gitu kan. Makanya sebenarnya di VR ini, VR Journey Indonesia ini ya kita menyajikan bentuknya lebih ke pembelajaran dan ke arah positif. Apalagi sebenarnya kalau ngomongin cerita Nabawiyah kan Sirah Nabawiyah ya bikin kita meningkatkan rasa cinta kita atau kangen kita sama Rasul. Kemudian juga Nah, kalau yang Ustadz bilang tuh kemarin tadi soal manasik umroh, kita juga ada Ustadz di sini. Ada. Jadi memang programnya bukan hanya Sirah Nabawiyah, bukan, tapi ada juga apa? Untuk manasik haji dan manasik umroh ada juga di sini. Apalagi nih kira-kira? Kita bisa masuk kayak kalau yang ini kan kita dibagi dua nih, Ustaz. Ada yang ini kita sebutnya VR 3D karena kita bisa ngelihatnya ya 360 sama suaranya. Nah, ada juga yang 5D yang di konten-konten kayak di TikTok dan Instagram tuh yang udah lumayan viral, itu bentuknya kita duduk di satu kapsul kayak semacam kapsul gitu, itu bergerak, ada wanginya, ada sentuhannya,
ada apa namanya, ada Dulu kayak di bioskop yang yang gerak-gerak. Saya lagi gini-gini Jurassic Park tiba-tiba ada air push gitu. Bener. Aduh, anak-anak saya seneng semua. Wah, saya kesel aja ngapain di banjir-banjir segala. Iya benar. Gitu kayak gitu kan? Kayak gitu. Nah, itu yang memang 5D, dan yang di 3D ini selain yang tadi ada Sirah Nabawiyah, ada manasik haji dan umroh, kemudian juga ada kita bisa melihat ya sekarang kan juga lagi viral soal Palestina ya, Ustaz ya. Jadi kita bisa masuk tuh ke Masjidil Aqsa, Ustaz. Masuk ke Dome of the Rock, kita bisa masuk jadi ke dalamnya apa namanya Masjid Aqsa kita bisa masuk ya gitu. Jadi sebenarnya kita bisa nampilin hal-hal seperti itu juga di VR ini, Ustaz. Ini sebelum ini ya, saya mau bicara prinsip-prinsipnya dulu. Iya. Antum dapat gambar-gambarnya itu dari mana? Kayak misalnya Sirah Nabawiyah gitu. Itu terus dapat data semuanya dari mana? Nah, mungkin aku sedikit mundur sedikit. Sebenarnya yang punya mesin ini itu orang Palestina, Ustaz. Orang Palestina yang tinggal di Amerika, di Chicago. Di Chicago itu ada satu distrik area namanya Little Palestine. Kalau kita mah di sini sebutnya Little India, Little China, betul, Ustaz, kayak gitu-gitu. Nah, di sana memang perkumpulan komunitas warga Palestina. Nah, yang punya ini namanya Fahim. Fahim ini dia memang dekat banget sama teknologi, pengusaha juga. Akhirnya dia mencoba untuk membuat VR karena dia pengen niatnya adalah pengen syiar melalui VR gitu loh. Jadi syiar melalui VR. Akhirnya dia buat di tahun 2018 itu dari judulnya cuma bercerita tentang Mekah doang. Akhirnya sekarang sampai ada 6 mau 7 judul sekarang udah ada. Jadi ada nanti ada Maulid, ada ada Hijrah, ada Isra Mi'raj, kemudian juga ada Nabi Musa. Paling terbaru kita launching Nabi Ibrahim gitu. Nanti juga Desember kita akan pokoknya kisah para nabi gitu. Gitu. Nah, pasti akan bertanya-tanya ini kesohihannya dari mana nih, misalnya kayak gitu kan. Jangan-jangan hoax nih. Nah, jangan-jangan hoax nih apa segala macam. Kok Emang Nabi boleh diliatin mukanya apa segala macam? Itu sebenarnya di sini nggak ada sama sekali ngeliatin muka Nabi, yang pertama. Yang kedua juga karena memang sebelum mereka berani merilis ini tuh sudah disertifikasi oleh Kementerian Haji dan Umroh di Saudi Arabia. Jadi memang sudah ada sertifikasinya, Ustaz. Dan semua visualisasi yang ada di sini itu berdasarkan blueprint dari mereka juga. Jadi memang kayak contoh kita masuk, ada bocoran dikit, kita masuk ke Raudhah misalnya, atau kita masuk ke Ka'bah, itu tuh dapat blueprintnya dari mereka. Jadi kalau secara keamanan dan kesohihan, insya Allah ini udah aman, Ustaz. Arab Saudi ya? Yes, Kementerian Haji. Kalau mau lebih paten lagi, di MUI Pusat itu di bawah Lembaga Seni Budaya dan Peradaban Islam. Masya Allah. Gitu. Bisa juga, Ustaz. Nanti kita... Iya, nanti. Tapi Antum juga udah silaturahim sama MUI Pusat itu. Iya. Karena saya wakil ketuanya. Wah, Masya Allah. Siap. Sekarang makanya pas banget dong. Nanti kita boleh. bahas ya ini. Boleh, karena Ustaz. kalau mau di-push ya nanti ke MUI, boleh nanti kan pasti akan dicek sama saya dan tim gitu ya. Saya punya tim untuk masalah permasalahan audiovisual, film dan lain-lain. Iya. Nah, tapi terus kemudian begini. Kemudian ini alatnya mahal ya pasti ya? Kalau bisa dibilang sih sebenarnya teknologi dibilang mahal apa enggak ya standar sih, Ustaz. Ada yang memang bisa dibilang ya mahal banget karena sebenarnya kalau jual tanpa ada kontennya, alatnya doang itu mungkin ya jutaan juga lah, jutaan. Tapi memang kalau konten itu dari mana? Nah, justru sebenarnya yang tanda kutip diberikan itu tanda harganya yang nggak bernilai itu adalah justru kontennya. Makanya sebenarnya kayak dari sisi dari Amerikanya sendiri itu paket kan sudah sama si kontennya. Jadi memang jadi VR masih dipaketin sama konten. Sama kontennya. Tapi kontennya kalau mau nambah gimana? Kalau mau nambah memang langsung dari mereka juga sih. Jadi kita belum sejauh ini bikin konten. Belum bikin konten. Sejauh ini kita bukannya belum bisa ya. Mungkin jujur Ustaz, sebenarnya VR ini kan baik kualitas ya. Kualitas juga kan ada yang gimana. Jadi adalah mungkin teman-teman kita di negara-negara lain gitu membikin VR seperti ini juga. Saya udah pernah nyoba berapa. Tapi ya aku bisa bilang
kualitas ini yang terbaik gitu. Kualitas ini yang paling baik. Okay. Ya. Karena kayak kita buat film aja, film kan juga ada ya film Indonesia sama film Hollywood mungkin akan teknologi akan berbeda gitu. Oke, saya mau bedah dulu ininya terus ya. Siap. Tapi karena kita harus break ya, kita break dulu deh. Ya, kita break dulu biar nanti penonton lihat VR di rumah masing-masing. Jangan kemana-mana, tetap di Share It. Alhamdulillah nih Mas Angga ya. Jadi saya tuh pengen tahu ya, karena tadi nih kalau harga ini di atas 5 juta atau si alatnya doang? Alat yang seperti 3D ini ya di atas 5 juta. Di atas 5 juta ya? Atau di bawah 10 juta atau masih di atas? Kurang lebih lah. Kurang lebih ya, sekitar 10 jutaan. Nah, berarti enggak, saya hanya ingin gini aja. Anak-anak beli PS kan 15 juta lebih juga. PS5 itu kan? Bener. Nah, jadi kalau misalnya ternyata lebih murah ini dan lebih manfaat ini, kenapa anak-anak kemudian suruh beli PS? Suruh aja beli ini dengan konten-konten ini nih, maksudnya iya. buat antum bisnis gitu. Iya, siapa tahu kan. Bener, daripada ini anak-anak gitu. Iya. Gitu. Beli PS berapa? Di atas 15 juta kok. Iya. PS itu, apalagi dengan sticknya dan lain-lain gitu ya. Kan sticknya juga masih nambah ya. Kemudian untuk mengkontrol permainannya juga kita sulit juga kan gitu, dan udah sistem download dan lain-lain gitu. Nah, ini kan belum ada apa namanya belum ada ya infrastruktur seperti itu gitu ya. Jadi misalnya kalau misalnya kita pengen konten apa tinggal download atau apa dan lain-lain, ini kan belum ada gitu ya. Nah, itulah yang membuat ini jadi eksklusif. Tapi kita tuh pengennya kan sebetulnya kalau seperti Sirah Nabawiyah itu kan disebarkan gitu ya. Sayangnya karena memang kontennya masih sedikit, alatnya juga mahal ya, artinya hanya orang-orang tertentu yang mau spend ini kan. Nah, artinya antum punya strategi dong, strateginya ini kemudian sudah disebar di mana saja nih, orang bisa lihat ini dengan harga berapa. Nah, itu tuh. Iya. Jadi so far waktu kita pertama kali masuk ke Indonesia itu mesin 5D-nya itu kita cuma punya 3 waktu itu, satu untuk mesin 5D ya. 5D. Satu mesin tuh 3, isinya 2 bangku, jadi langsung 2. Itu bikin di sini apa? Enggak sih, bikinnya pabriknya di China, tapi kan kontennya yang bikin tuh yang orang Fahim itu yang dari Amerika itu. Jadi bikinnya di China. Itu kan cuma masalah untuk penunjang aja. Iya, betul. Kalau teman-teman ke wahana-wahana kayak gitu-gitu lah, itu juga banyak sebenarnya, udah biasa. Tapi memang kan yang membedakan adalah kontennya. Makanya kayak disuntikin kontennya ke si mesin VR ini supaya sync-nya gitu kan. Pas semua gitu. Nah, terus udah gitu kita pertama kali buka tuh di Senayan Park tuh, di Senayan Park di bulan November. Nah, cuma ada 6 bangku doang. Qadarullah-nya viral di TikTok, di sosial media tuh saya viral. Pernah lihat tuh yang nangis-nangis tuh. Iya, pada nangis-nangis. Nah, karena memang balik lagi kasih bawang di sininya ya. Gimana? Sambil ngiris bawang di samping. Karena virtual ya. Tadi kan ada wanginya segala macam, kasih bawang, wah nangis semua. Gitu ya. Terus kan iya, terus kita tambahin cabai dikit sisa atau enggak jadi emang pas kita pas viral itu jadinya orang makin penasaran kan. Betul. Udah gitu tempat cuma 1, belum pernah ada di Indonesia, orang Indonesia udah kayak gitu penasaran banget. Akhirnya di bulan November udah mulai viral, di bulan Desember kita puncaknya 1 bulan itu sampai 10.000 orang satu tempat itu. 10.000 1 bulan? 1 bulan, 10.000 orang satu tempat. Nah, terus udah gitu, itu pun 10.000 belum, masih banyak yang belum kedapatan karena terbatas sama mesin, terbatas sama waktu. Satu mesin kan cuma 10 menit. 10 menit kali 6 kali ya anggap 10 jam lah. Kan. 10 jam kan dari jam 10 jam ke jam 10 misalnya nggak 12 jam, 10 jam efektifnya. Itu tuh satu hari tuh cuma mentok di 360 sampai 400 orang doang. Jadi makanya dalam 1 bulan tuh 10.000 tuh udah bagus banget gitu, udah bagus banget. Bahkan yang lumayan agak amaze-nya adalah pada saat mall belum buka jam 8 pagi itu orang udah pada ngantri. Jadi untuk VR itu gitu, udah gitu jam 10 buka nih. 10 buka sampai jam 11 kita udah tutup karena antriannya udah full sampai jam 10 malam.
gitu. Jadi emang bener-bener udah saking sebanyak itu akhirnya dilihat sama Amerika, Fahim ini, aduh kita tambahin deh, kita kirim lagi mesin apa segala macam. Jadi total sekarang alhamdulillahnya Ada berapa sudah mesin? Mesin kurang lebih ada 40 start sekarang. 40 itu yang, VR atau si kursi yang itu? kursi tapi yang berarti kali 2 ya. Berarti 80 kursi, 80 kursi, terus udah gitu VR ininya kita ada 49 VR yang ini. Jadi 49 ya. 49. Nah, itu udah kita sebar-sebarin juga nih sekarang aja nih kita. Jadi antum cuma punya spare 9 ya, kan 40 sebenarnya kan 40 kursi. Ininya 49. Oh enggak, beda. Kalau yang di kapsul sudah ada. Oh, udah ada. Jadi ininya beda terpisah. lagi, yang terpisah. Ini yang sendiri. Gitu. Jadi total 40 kursi, berarti 80 VR, sama ini tambah 49 gitu. Berapa jumlahnya? Wah. Ya, kemudian gitu. Itu sekarang udah ada 9 on the way 12 kota sekarang. 12 kota. 12 kota. Oh, kota-kota besar semua. Kota-kota besar. Jadi kita di Bandung, ada di BIP, di Jakarta di Senayan Park. Berapa tiketnya? Sekali 100.000 100.000 10 menit. 10 menit, kurang lebih 10 menit 100.000. Kalau weekend dengan satu konten. Satu konten. Jadi belum ada konten-konten yang lain, pokoknya konten Rasul aja gitu. Kan kita sekarang udah ada 6 judul. Oh, jadi tinggal pilih. Iya. Semua 100.000 gitu. 100.000. Nggak ada paket apa gitu. Paket promo kalau beli agak banyakan. Ya, kalau misalnya saya mau ngabuburit nih dari ba'da subuh sampai ini maghrib gitu, nonton ini terus gitu. Bisa. Kemarin kayak kita kasih promo pas Maulid sih, jadi kayak kasih diskon spesial lah buat pada saat Maulid kita kasih diskon spesial. Tapi ini berarti dia kalau mau yang 5D kan karena memang ada penunjang kursi, jadi harus ada satu lokasi. Betul. Tapi kalau dengan hanya VR-nya saja, dia bisa keliling, gitu, betul. Ya. Betul. Oke. Berarti ini kalau misalnya kita lihat, wah, antum kayak raya banget dong. Waduh, Masya Allah. Iya amin, dong, saya udah langsung bisa ngitung tuh. Aduh. Ini barang 10 jutaan nih, ya 10 juta. Dengan tadi animo orang yang kemudian masuk ngantri seperti itu, ambillah satu barang itu 10 juta, tadi udah 10.000 dibagi 10 aja ya. Ini mirip-mirip podcast sebelah dihitungin. Wah, kita nih, buka kerjasama nggak untuk sinergi nyebarin ini? Boleh banget, Sat. Kita memang justru lagi banget cari partner untuk bisa bantu syiarin ini juga lah, Sat. Jadi kita memang ada sistem-sistem kerjasama lah nanti. Kalau misalnya kita juga lagi mau fokusin sama travel umroh gitu. Jadi kayak misalnya buat manasik-manasiknya. Iya. Terus udah gitu kita juga lagi coba masuk ke sekolah-sekolah untuk kasih. Tadi kayak hari ini juga kita baru dari sekolah Karawaci. Ini cocok gitu. nih. Ini cocok sama saya nih kalau begitu. Masya Allah. Saya kan lagi keliling buat ini juga program haji umroh. Nah, mantap. Cocok nih. Kalau kita di taklim gitu ya. Wah, itu Masya Allah itu. Itu kan ngeri itu. Jadi saya bilang gini, pengajian. Gak usah lihat saya, lihat ini aja. Kan? Cocok kan? Daripada saya ngomong panjang-panjang. Kalau saya yang ngomong panjang-panjang, orang ngantuk kan. Kalau yang ini kan dimasukin bawang tuh. Nangis. Tapi enggak, Ustaz. Tapi harus tetap penjelasan Ustaz tuh harus lebih lebih ini. Itu dia. Maksud saya gini. Sampai sejauh mana sih antum sudah memperkirakan efek dari si VR ini untuk masalah anak-anak, apalagi di masalah tadi kan bagus sekali ya supaya mereka mengenal yang namanya konten-konten kayak sirah nabawiyah dan lain-lain gitu ya. Atau kita mau bentuk pelajaran dan lain-lain kan bisa dimasukin ke sini kan. Gitu. Hanya permasalahannya ininya masih mahal. Kalau ininya cukup murah itu udah lumayan. Coba antum bayangkan. Anak sekarang sekolah, SMP, SMA, dia udah harus bawa MacBook, bawa laptop. Mohon maaf, laptop. Iya. Coba. Oh iya, mahal banget ya. Masa sih nggak tahu? Nggak tahu. Kalau anakku belum ada yang SMP soalnya. Oh iya. Tapi kalau misalnya ada anak sekolah, dia tuh sudah harus ada laptop ya? Iya, di sekolah-sekolah tentu ya kita. Iya. Nah, itu kan harganya berapa gitu. Iya, jadi artinya hal-hal yang seperti ini nih, kalau misalnya satu sekolah punya beberapa aja udah cocok nih. Ini bisa kita push. Yang penting kontennya tadi, kontennya harus diperluas.
Kalau kerja sama konten sama di Indonesia bisa? Bisa, tapi memang kan ada apa namanya, ya istilahnya ada budget lagi untuk kayak bikin si programnya sebenarnya kan. Ya, tapi maksudnya gini, antum mah tahu jadi aja orang bikin konten. Ini saya lagi membuka, ini kan penonton Share It ini bukan hanya orang yang ingin mengkaji, tetapi para pengusaha dan lain-lain juga melihat peluang ini kan, kenapa enggak gitu. Iya. Ya kan mereka kan lihat, Iya, betul. ya Sobat Share It ya, mulai kan jalan nih, wah saya nih gemar sekali bikin IP digital kan gitu, saya bikin komik lah, bikin webtoon lah, bikin ini segala macam. Kenapa enggak saya bikin untuk VR kan gitu. Iya, betul. Udah, pokoknya Mas Angga tahu beres, saya yang bikin kontennya. Nanti kita share. Bisa nggak seperti itu? Ini makanya nanti mungkin kita akan bahas lebih lanjut lebih tentang detail lagi ya. Tapi kita mesti seru dulu. nih. Ya, seru banget ya. Jangan kemana-mana, tetap di Share It.